Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali lagi anak-anak dengan kali ini pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Kita masuk ke bab yang pertama karena ini pertemuan pertama ya Bu ya, untuk pelajaran Pendidikan Agama Islam. Baik anak-anak, untuk materi yang pertama kita akan membahas tentang Quran surat At-Tin ya, ayat 1 sampai 8. Saya yakin anak-anak kelas 5 pasti sudah hafal. Iya, pasti sudah hafal ya, karena sudah ikut sudah tahfidz Ibu ya. Iya. Baik, kita lanjutkan saja bagaimana lafal surat At-Tin. Silakan. Ya, Bu Mas contohkan. Nah, nanti yang bacaannya masih ada yang belum benar, ditirukan sesuai yang Bu Mas ajarkan. Iya, betul sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilina illal ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Nah, itu adalah contoh bacaan surat At-Tin. Dan nanti iya anak-anak bisa mendengarkan kemudian menirukannya. Iya, nanti menirukan. Kalau kurang yakin di sekolah bisa ini setor sama sama guru pengampunya, Bapak Ibu guru tahsin tahfidz di sekolah. Iya, tapi yang perlu hati-hati dalam membaca ini, ketika hafal ini terkadang di ayat ke berapa itu ya? Ke-6. Iya, di ayat ke-6. Mas pasti tertukar dengan surat Al-Asr ya. Iya. Biasanya anak-anak itu langsung illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw. Itu sering keliru. Jadi sering kejebak di situ ya, makanya dan harus. Ini juga ada lagi Pak, yang falahum ajrun. Itu biasanya ketukar dengan surah Al-Buruj. Ya, contohnya. Nah, kalau Al-Buruj itu tidak pakai fa. Tapi kalau surat At-Tin pakai falahum. Ya, itu bedanya. Jadi ada 3 surat yang hampir menyerupai. Hampir mirip-mirip ya. Untuk khusus ayat ke-6. Jadi anak-anak diperhatikan khusus ayat ke-6. Diperhatikan betul ini ya. Baik anak-anak, itulah pelafalan Quran surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Kemudian kita lanjutkan pembahasan pada video kali ini yaitu tentang arti dan kandungan. Baik, kita mulai ayat yang pertama. Yaitu adalah bacaannya wattini wazzaitun. Artinya apa, Pak? Di situ tertuliskan demi buah tin dan buah zaitun. Nah, pertanyaannya kenapa yang dipilih buah tin? Nah, nanti akan dibahas di kandungannya. Kita bacakan dulu artinya ya Bu ya. Oke, lanjut. Ayat dan artinya. Ayat kedua. Ayat kedua wa turi sinin. Dan demi gunung Sinai. Ayat ketiga wa hadzal baladil amin. Dan demi negeri yang aman. Ayat keempat. Lanjut ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Baik. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Lanjut ayat kelima. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikan ke tingkat yang serendah-rendahnya. Lanjut. Ayat ke-6. Nah, ini yang banyak salahnya ya. Iya, yang kita bahas tadi ya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh.
maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Ayat ke-7, fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Terakhir, ayat terakhir, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala adalah zat hakim yang paling adil. Jadi itu adalah lafal kemudian artinya. Arti sama kandungan beda nggak sih? Hampir mirip, tapi kandungan itu menjelaskan. Penjelasannya ya. Baik, kita langsung saja ke arti kandungan surat At-Tin ayat yang pertama. Ayat yang pertama. Kenapa ya Pak? Ayat yang pertama itu yang disebutkan hanya buah tin dan buah zaitun ya. Padahal kan banyak sekali nama-nama buah itu. Iya. Jadi di dalam surat At-Tin ayat yang pertama itu Allah lebih memilih buah tin dan buah zaitun. Kenapa? Karena buah tin dan buah zaitun itu manfaatnya, manfaatnya untuk manusia itu lebih banyak dibandingkan dengan buah-buah yang lain. Mungkin itu pernah lihat Bu ya? Buah tin. Pernah lihat tapi agak lupa. Agak lupa. Pernah dikasih rasanya agak asam gitu ya. Jarang-jarang ya Bu ya, kalau di Indonesia jarang-jarang. Ya, di antaranya manfaat buah tin itu bisa menghaluskan wajah, kulit ya, bisa menghaluskan kulit, kemudian bisa menghilangkan beberapa penyakit, bisa mengobati orang yang sakit, dan banyak sekali nanti bisa dilihat. Kemudian kalau bisa di browsing ya, manfaat buah tin zaman sekarang gitu loh. Kemudian kalau buah zaitun itu kan di sini lebih banyak dimanfaatkan itu adalah minyak ya. Jadi kalau minyak zaitun itu sekarang di apotek-apotek itu banyak ya. Itu kalau gatal-gatal itu cepat hilang. Minyak zaitun dan lain sebagainya. Oke, lah kita lanjut ke ayat yang kedua. Oke, ayat yang kedua itu disebutkan tentang Gunung Sinai. Padahal kan di Arab itu banyak sekali nama-nama gunung ya Pak. Betul. Kenapa yang disebutkan Gunung Sinai ya? Jadi di ayat kedua itu adalah Allah bersumpah. Allah bersumpah demi Gunung Sinai. Nah, kenapa yang dipilih Gunung Sinai? Ternyata Gunung Sinai itu adalah tempat di mana pertama kali Nabi Musa alaihi salam itu menerima wahyu yang pertama, kemudian diangkat menjadi rasul, kemudian dimi'rajkan. Jadi semuanya itu dimulai dari Bukit Sinai atau lebih terkenal dengan Tur Sinai ya. Kalau di pelajaran SKI mungkin di situ ada Bukit Tur Sinai. Tapi kalau di sini dinamakan Bukit Sinai. Jadi lebih jelasnya itu. Jadi kenapa Bukit Sinai ini adalah tempat yang istimewa, maka sampai disebutkan di dalam Quran surat At-Tin. Begitu. Baik, kemudian kita lanjut ayat yang ketiga adalah kenapa kota Mekah itu mendapat julukan sebagai kota yang paling aman. Wahadal baladil amin Jadi di mana wahadal baladil amin yang dimaksudkan adalah baladun negeri, itu adalah yang dimaksud di dalam Quran surat At-Tin itu adalah kota Mekah. Maka kota Mekah ini adalah negeri yang aman. Maka siapapun yang memasuki kota Mekah ini akan dijamin keamanannya akan dijamin kesehatannya Karena maka disebut tanah suci ya. Kota Mekah adalah tanah suci. Kota Mekah adalah kota suci. Itu jadi, ayat yang ketiga. Kita lanjut ayat yang keempat. Ayat yang keempat dibahas bahwa manusia itu sebaik-baiknya bentuk. Betul. Nah, jadi di dunia ini ada 4 makhluk Allah. Ada manusia. Ada hewan. Ada tumbuhan. Nah, di antara makhluk-makhluk Allah ini yang paling sempurna adalah manusia. Kenapa? Contohnya, ini ketiga-tiganya bergerak. Tumbuhan bergerak loh. Bergerak. Hewan bergerak. Kemudian yang membedakan dengan makhluk-makhluk yang lain ini adalah bahwa
manusia diberi akal pikiran. Betul sekali. Maka di sini Allah menjadikan manusia itu adalah sebaik-baiknya bentuk. Dilihat dari bentuknya pun manusia juga paling bagus loh Ibu ya. Masa kita mau dibandingin sama hewan? Itu dilihat dari bentuknya. Tetapi di sisi lain Allah juga yang memberi kelebihan kepada manusia, yaitu adalah akal. Yang membedakan manusia, hewan dan tumbuhan adalah apa? Akal. Ya, itu yang membedakan adalah keistimewaan atau kesempurnaan manusia dibandingkan dengan makhluk yang lain. Baik, kita lanjut ke ayat kelima. Ayat yang kelima, walaupun tadi manusia itu diciptakan yang paling sempurna. Tetapi Allah juga mengingatkan bahwa manusia itu bisa jatuh paling hina, menjadi makhluk yang paling hina. Jadi di ayat kelima lebih ditekankan bahwa Allah mengingatkan kepada manusia, mengingatkan kepada manusia walaupun bentuknya sempurna, tetapi bisa menjadi hina. Iya, contohnya seperti ini. Sekarang banyak orang pintar, Bu. Iya, betul. Sekarang banyak orang pintar, bahkan jadi profesor banyak. Kemudian ada yang jadi ilmuwan banyak. Tapi mereka bisa menjadi hina karena apa? Karena akhlak, karena perilakunya. Jadi itu menentukan kesempurnaan manusia itu tadi ya. Akal, pikiran, kemudian yang manusia bisa hancur, manusia bisa mendapat tempat yang istimewa lah ya. Iya, paling tinggi itu juga karena perilakunya. Satu contoh tiba-tiba ada seorang pejabat yang disegani oleh masyarakat, tiba-tiba korupsi. Gitu. Tinggi, kemudian tiba-tiba jadi hina, jatuh ya. Itu adalah yang dimaksud dalam ayat ke-5. Baik, Ibu, kita lanjutkan ke ayat ke-6. Nah, itu tadi kalau tidak mau jatuh, tidak mau menjadi hina di ayat ke-5, maka manusia harus menjadi manusia yang beriman. Di ayat ke-6 dijelaskan bahwa orang yang tidak pernah hina adalah orang yang beriman. Beriman itu apa sih? Mengiman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kemudian apa, Pak? Beramal soleh. Ini adalah implementasinya dari orang yang beriman. Kemudian itu diyakini dalam hati, kemudian dilakukan dalam perbuatan atau yang kita sebut dengan amal soleh. Nah, itu tadi supaya tidak menjadi hina. Kemudian di ayat ke-7 adalah pembalasan bagi orang-orang yang beramal soleh dan jelek itu ada. Jadi kaitannya dari ayat ke-4, ayat ke-5, ayat ke-6 ini disimbolkan di ayat ke-7. Di ayat ke-7 bagaimana? Bahwasanya pada hari kiamat nanti akan ada hari pembalasan. Betul sekali. Yaumul Ba's. Iya, betul. Bahkan di surat Al-Zalzalah itu dijelaskan bahwa setiap amal, sekecil apapun biji zarrah di situ, maka akan dibalas oleh Allah. Jadi hari pembalasan. Betul sekali. Itu adalah kandungan dari surat Atin ayat ke-7. Kemudian yang terakhir Ibu ya, yang terakhir di ayat ke-8 adalah bahwa Allah itu Maha mengetahui dan sebagus-bagusnya pencipta dan pengatur segala urusan. Jadi semua yang kita lakukan di dunia ini Allah pasti akan mengetahuinya. Jadi tidak ada yang kebetulan Ibu ya. Tidak ada. Misalnya gini, wah kok saya kebetulan bertemu. Jadi kalau kita sebagai murid takmirul Islam jangan bilang kebetulan, jangan ya Bu ya. Itu sudah diatur oleh Allah, sudah direncanakan oleh Allah, karena Allah ini adalah pengatur segala urusan. Jadi kalau kita di mana itu kita tidak menyangka-nyangka tiba-tiba ketemu, dapat hadiah atau dapat itu adalah semuanya sudah direncanakan oleh Allah. Maka kita sebagai murid takmirul Islam ini ya seharusnya kebetulan enggak boleh. Harusnya bagaimana, Pak? Alhamdulillah kita sudah dipertemukan jadi mengedepankan Allah daripada yang lain.
Jadi begitu Ibu. Jadi ayat kandungan surat Atin ayat 1 sampai ke 8 itu kita sudah kita jelaskan. Jadi nanti anak-anak tinggal mengulangi lagi di rumah. Tentunya juga ada pendampingan dari orang tua di rumah. Cara pelafalannya biar benar, betul. Kemudian arti-artinya juga bisa dipelajari. Betul sekali. Baik anak-anak, untuk pembahasan tentang Quran Surat Atin ayat 1 sampai dengan 8 kita cukup ya Bu ya? Ya kita cukupkan, kemudian ada tugas. Silahkan nanti dikerjakan, ditulis ya. Ditulis. Bahwasanya ini sudah diberitahukan bahwa tugas pendidikan agama Islam, tugas akidah akhlak, kemudian tugas fikih ini menjadi satu buku. Nah, ini adalah tugas untuk PAI. Demikian saya Bapak Nur Mahmud dan Bu Mas Rukah. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.